Saudara, perusahaan farmasi Amerika Serikat Pfizer mengumumkan adanya 90% efektivitas vaksin corona yang mereka buat. Setelah kepastian 90%, perusahaan ini segera berkoordinasi dengan pemerintah Amerika Serikat untuk pembuatan vaksin. Menurut rencana, akhir November, Pfizer mengajukan permintaan kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat, saudara, terkait dengan vaksin ini atau persetujuan penggunaan darurat vaksin corona. Saat ini Dewan Pemantau Vaksin tengah mengamati 94 infeksi corona yang terjadi terhadap sukarelawan vaksin. Meski hasil ini menjanjikan, yang harus benar-benar diperhatikan dalam produksi dan distribusi vaksin buatan Pfizer ini adalah pengirimannya harus menggunakan penyimpanan ultra dingin dengan suhu stabil di minus 70 derajat Celcius. Menteri Kesehatan Jerman menyambut baik efektivitas hasil uji klinis tahap 3 vaksin corona Pfizer. Jerman optimistis vaksin yang dikembangkan perusahaan farmasi Amerika Serikat dan perusahaan Jerman BioNTech itu bakal bisa segera menunjukkan hasil yang solid untuk melawan virus corona. Sementara di Indonesia, ada beberapa berita positif disampaikan, salah satunya penemuan efektivitas vaksin oleh Pfizer yang menimbulkan sentimen positif di seluruh dunia. Ini yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, seperti yang kami kutip dari laman kompas.com. Epidemiolog Griffith University Diki Budiman mengapresiasi kabar baik soal efektivitas vaksin buatan Pfizer yang mencapai 90% dari uji klinis. Namun Diki menambahkan setelah membaca hasil uji klinis, efektivitas 90% yang dimaksud adalah kemampuan vaksin meminimalkan gejala yang akan dialami pasien COVID-19, bukan menghentikan penyebaran infeksi virus. Diki menekankan Pfizer juga belum menyampaikan keamanan penggunaan vaksin buatannya sehingga pemerintah tidak perlu terburu-buru dalam menanggapi kabar vaksin dari Pfizer ini. Di antara riset-riset vaksin secara global, ya, kalau dikategorikan ada yang klasik dengan melemahkan virus, ada yang disebut dengan mekanisme modern, ya, ada yang, nah ini messenger RNA ataupun riset vaksinnya Pfizer ini termasuk yang sangat baru dalam riset vaksin untuk manusia khususnya, apalagi ini untuk coronavirus, sehingga kita belum tahu nih bagaimana dampak terutama terhadap manusia, sehingga sekali lagi ini masih perlu kita tunggu. Ya, saudara, sejak 27 Juli 2020, uji coba vaksin Pfizer yang dibuat bersama Jerman BioNTech telah mendaftarkan 43.538 peserta atau relawan, dan hingga Minggu 8 November kemarin 38.955 sukarelawan telah menerima dosis kedua vaksin COVID-19 dari Pfizer, saudara. Dan ini dari hasil pemberian vaksin yang dosis kedua ini, dari 43.000 sukarelawan, hanya 94 orang yang dikonfirmasi terpapar COVID-19. Artinya kurang dari 10% infeksi terjadi pada peserta yang telah diberi vaksin, dan lebih dari 90% kasus terjadi pada orang yang telah diberi placebo, saudara. Lalu bagaimana Indonesia harus bersikap terkait dengan kabar baik efektivitas vaksin dari Pfizer Amerika Serikat? Untuk mengetahui lebih lengkap soal ini, kita telah bergabung dengan Direktur Riset Core Indonesia, Peter Abdullah. Assalamualaikum, selamat sore Pak Peter. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Ibrahim. Baik, Pak Peter, Indonesia kan sebelumnya sudah ada komitmen dengan 4 perusahaan vaksin. Dosis sudah mencukupi. Apakah dengan adanya kabar baik dari Amerika ini harus pesan juga secara ekonomi atau bagaimana hitung-hitungannya, Pak Peter? Ya, bukan secara ekonomi ya, tapi untuk berjaga-jaga ya kita harus mempersiapkan segalanya. Karena apa yang sudah kita pesan ya dengan perusahaan, dengan China ataupun dari yang vaksin yang sudah kita persiapkan sendiri, ya, itu kan belum ada jaminan. Ya. Sementara kita sangat membutuhkan untuk percepatan penanggulangan pandemi ini, kita sangat membutuhkan keberadaan vaksin. Jadi, dan perlu juga diingat ya, saya bukan ahli ini penyakit menular ini, bukan ahli corona, tapi yang informasi yang saya dapatkan bahwasanya
karakteristik dari coronavirus yang berkembang di China, yang berkembang di Eropa, atau yang berkembang di Amerika, atau juga yang berkembang di Indonesia itu kan berbeda-beda, ya, karakteristiknya berbeda-beda, sehingga memerlukan vaksin yang cocok juga, ya, yang berdasarkan hasil pengujian yang kita lakukan di sini. Ya. Jadi kalau menurut saya ya kita harus membuka saja apa yang ada, ya, itu untuk berjaga-jaga. Ya. Ya, karena keberadaan vaksin ini menjadi rebutan juga di berbagai negara. Nah, Pak Peter, Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwa adanya kabar dari Pfizer Amerika ini menimbulkan sentimen ekonomi dunia. Kalau Anda melihat bagaimana, Pak Peter? Saya kira saya sependapat dengan Bu Sri Mulyani. Ya. Memang yang euforia di pasar keuangan pada hari ini, ya, yang mulai dari kemarin, itu didorong oleh begitu banyak kabar baik. Ya. Pertama, ya, kabar terkait dengan pemilihan presiden di Amerika yang sesuai dengan harapan pasar global, ya. Dan kemudian yang lebih lagi disupport lagi dengan berita baik hasil dari tes vaksin yang baik itu di Amerika maupun di negara lainnya. Saya kira ini saling memperkuat sehingga pasar menjadi lebih confident. Kalau berita soal kepastian efektivitas vaksin ini, hubungannya apa dengan tingkat kepercayaan pasar, Pak Peter? Apakah karena ada rasa aman ke depan atau bagaimana, Pak Peter? Ada harapan bahwasanya pandemi ini akan bisa selesai dalam waktu yang lebih cepat dari perkiraan. Ya. Selama ini kan ada keraguan, ya, apakah pandemi ini akan bisa berakhir secara benar-benar tuntas, ya, benar-benar selesai pada tahun depan. Ya. Karena persoalannya adalah walaupun sudah ada berita baik sebelumnya tentang vaksin, ditemukannya vaksin, tapi kan pengujian efektivitasnya kan belum mensupport itu. Nah, ini dengan adanya berita baik terkait dengan efektivitas, hasil tes ini, efektivitas dari vaksin, itu menambah keyakinan pasar bahwasanya pandemi ini akan bisa berakhir dengan lebih cepat. Ya. Dan kalau pandemi ini berakhir lebih cepat, berarti resesi yang sekarang melanda seluruh dunia itu dengan cepat juga bisa berakhir. Dan artinya kita bisa bangkit kembali, perekonomian di global, perekonomian di masing-masing negara itu bisa bangkit kembali. Kemarin kan di Indonesia sempat katanya November bisa mulai didistribusikan sambil menunggu dari BPOM soal vaksin di Indonesia, penggunaan di saat darurat. Namun nampaknya molor lagi. Artinya ini publik, pasar kecewa dengan kejadian ini atau bagaimana, Pak Peter? Ya, itu biasalah ya, kita sentimen pasar itu akan selalu up and down seperti itu. Yang begitu dia mendapatkan berita baik, walaupun berita baik itu belum terkonfirmasi sebenarnya kan. Seperti tadi disebutkan, walaupun ini sudah disebutkan 98%, tingkat efektivitasnya dan sebagainya, tapi masih panjang ya sebenarnya proses yang harus dilalui untuk bisa nanti vaksin itu bisa didistribusikan secara massal. Dan tantangan berikutnya bahkan adalah pada pendistribusiannya itu sendiri. Ya. Jadi saya kira, tapi karakteristik dari pasar keuangan memang cepat, ya, dia merespons, ya, tapi kemudian nanti akan back to normal. Ya. Begitu dia mendapatkan informasi baru terkait dengan perkembangan vaksin ini, saya kira pasar juga akan kembali back to normal. Baik, seberapa lama Indonesia bangkit dalam resesi di tengah kondisi seperti saat ini, Pak Peter, kalau misalkan prediksi Anda dengan adanya kabar soal vaksin terkini dari Amerika Serikat? Jadi harus kita asumsikan seperti ini. Ya. Pertama, kita asumsi positif kita, optimis kita, itu adalah vaksin tersedia dan efektif, kemudian bisa didistribusikan secara cepat. Ini adalah skenario yang paling optimis. Okay. Ya. Diikuti dengan kedisiplinan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan. Karena vaksin saja itu tidak cukup sebenarnya. Ya. Jadi kalau ini dilaksanakan terjadi sesuai dengan harapan, maka proses dari penanggulangan pandemi akan bisa berlangsung dengan cepat. Dan yang paling utama adalah proses recovery ekonomi kita akan bisa tersupport dengan baik, kita akan bisa
bangkit dengan segera pada tahun 2021. Ya. Resesi akan bisa dengan cepat kita akhiri. Ya. Perekonomian kita bisa kembali positif, yaitu pada periode tahun depan, bulan 1. Ya, itu yang kita harapkan. Baik, sebetulnya apa sih Pak Peter yang diinginkan masyarakat, pelaku ekonomi, pasar, termasuk juga di tengah saat ini? Apakah, karena kan vaksin masih menunggu, apakah vaksin dulu atau pengendalian wabahnya dulu yang diinginkan sebetulnya Pak Peter? Sebenarnya harus berjalan berbarengan, Mas. Ya. Tidak mungkin kita hanya mengandalkan vaksin. Ya. Karena vaksin itu pasti akan menghadapi tantangan distribusinya yang akan memakan waktu. Distribusi memakan waktu. Kalau misalkan vaksin buatan Indonesia, artinya itu ada kabar baik karena akan meminimalkan distribusi ya? Iya, ya karena jumlah penduduk kita kan begitu besar ya, dan vaksin itu harus dilaksanakan 2 kali, ya. Sehingga pasti akan membutuhkan waktu, prosesnya akan panjang, lama, ya. Dan oleh karena itu tidak mungkin kita hanya mengandalkan kepada vaksin, meninggalkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan harus tetap ditingkatkan. Baik, Pak Peter, terakhir penegasan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini ketika mendengar vaksin dari Pfizer 90% efektivitasnya? Ya, ini harusnya bisa membangkitkan rasa percaya diri kita terhadap proses yang pengadaan vaksin yang sedang kita jalani. Tetapi untuk berjaga-jaga, saya kira perlu juga pemerintah untuk membangun komunikasi atau bahkan tanda kutip boleh katakan bagaimana kita bisa mendapatkan juga vaksin yang sedang dikembangkan di Amerika. Karena semakin banyak alternatif kita dalam rangka pengadaan vaksin, itu akan membuat kita menjadi lebih confident bahwasanya kita bisa menanggulangi pandemi ini sesegera mungkin. Baik, terima kasih Direktur Riset Core Indonesia, Peter Abdullah, telah berbagi pandangannya di Kompas Petang hari ini.